Dalam hidup, kita sering membuat keputusan berdasarkan apa yang kita anggap penting atau bermanfaat. Namun jarang kita bertanya, mengapa sesuatu itu bernilai. Pertanyaan ini membawa kita pada aksiologi, cabang filsafat yang membahas nilai dan manfaat dalam kehidupan manusia. Sejak zaman Plato dan Aristoteles hingga era modern, aksiologi membantu manusia memahami apa yang layak dikejar, bagaimana menilai tindakan, dan bagaimana menentukan pilihan di tengah banyaknya informasi dan perubahan sosial. Dengan memahami nilai, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan tidak tersesat mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Dan perkenalkan, saya Muhammad Nurul Huda, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, yang akan sedikit membahas mengenai aksiologi filsafat dakwah. Ada 3 inti pembahasan. Yang pertama, pengertian aksiologi filsafat dakwah. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam dakwah berkenaan dengan aksiologi. Yang ketiga, etika seorang dai dalam melaksanakan peranannya. Selanjutnya, pengertian aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu action, yang berarti nilai, dan logos, yang berarti pengetahuan. Sederhananya, ini adalah ilmu tentang nilai atau kegunaan suatu pengetahuan. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, aksiologi membahas manfaat dari apa yang kita ketahui. Landasan aksiologi dakwah adalah nilai kebenaran yang hakiki dari Tuhan. Selanjutnya yaitu etika dan estetika, yang menjadi bagian dari wajah dakwah. Aksiologi memiliki 2 sayap utama. Pertama yaitu etika, yaitu standar perilaku baik dan buruk. Samiawan menyebutkan etika sebagai prinsip dari sebuah moral. Yang kedua, estetika, yaitu tentang hakikat keindahan. Estetika membantu dakwah agar pesan yang ilmiah bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas melalui cara yang indah. Etika adalah moralitas seorang dai, sedangkan estetika adalah seni penyampaiannya, agar ajaran agama tidak terlihat kaku atau membosankan. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam dakwah berkenaan dengan aksiologi. Dalam aksiologi dakwah, ada 2 nilai sentral yang menjadi motivasi utama. Yang pertama, nilai kerisalahan, di mana dakwah dipandang sebagai penyambung tugas suci para rasul. Kedua, nilai rahmat, yaitu keyakinan bahwa ajaran Islam harus memberi manfaat nyata bagi kehidupan umat. Dakwah harus mampu mengimplementasikan konsep ajaran langit ke dalam aksi bumi yang nyata, sehingga dakwah tidak boleh hanya berhenti di mimbar. Ia harus menjelma menjadi aksi sosial, pelayanan kesehatan, atau bantuan pendidikan sebagai bentuk nyata dari nilai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, bagaimana etika yang harus dimiliki oleh seorang dai? Seorang dai harus memiliki kode etik yang mendarah daging. Menurut Abudin Nata, kode etik harus menjadi karakteristik yang muncul secara tulus dari hati nurani, bukan karena keterpaksaan atau kepura-puraan. Dakwah hendaknya dilakukan secara persuasif dan penuh kasih sayang. Kita harus menghindari sikap menghujat keyakinan lain atau menghakimi masyarakat dengan level kafir atau ahli bid'ah secara sembarangan. Sebagai contoh, seorang dai yang ideal adalah mereka yang merangkul dengan kebijaksanaan, bukan memukul dengan vonis kebencian, karena esensi dakwah adalah dialog yang bermakna, bukan monolog yang kaku. Sebagai kesimpulan, maka aksiologi dakwah membuktikan bahwa cara penyampaian pesan sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri. Melalui penerapan nilai-nilai aksiologi, dakwah akan melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, toleran, dan damai. Dakwah yang indah adalah dakwah yang menggenggam ilmu pengetahuan untuk kepentingan kemanusiaan dalam rangka penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.